Bismillahirrahmanirrahim. Salamun liman ittaba'al huda. Salamun qaulan min rabbir rahim. Salamun alal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya silap ya, lampu disco ya. Alhamdulillah alladzi syarrafal anam bisahibil maqamil a'la wa mauludin syarrafa wa fadla wassalatu wassalamu ala sayyidil wujudi afdali kulli mawjud afdalul makhluk sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Masih ada yang belum jawab. Wa maulana Muhammad. Masih ada yang ciplak. Wa maulana Muhammad. Itu bukti cinta. Kata Nabi, abkhadun nas idza zukirtu falam yusolli alayya. Bahwa abkhadun nas, paling bakhil manusia jika disebut namaku tidak jawab salawat salam kepadaku. Isim tafdil mufaddal alaih. Abkhalun nas, paling bakhil, pelit, medit, korek, buntut gasir, pantat kuning, buang air di ayak ada kacangan caplok lagi. Orang yang disebut nama baginda Nabi besar Muhammad berarti cinta kepada Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi, amin, wa akrimna bi nuril fahmi, waftah alaina bi ma'rifatil ilmi, wa hassin akhlaqana bil hilmi, وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Saya satu lulusan sama Ustaz Sahrijal. Dia lulus, saya lolos. Ahlan yudhurikum, guru kita dari Tegal baru sampai. Dari Haji Abdul Aziz Ali. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tuba li ummati liman yaroni fa'amana bi summa tuba liman lam yaroni fa'amana bi. Atau kama qala Rasul sumtu yauma wulidtu sadaqallah wa sadaqa Rasul. Hadratil mukarramun wal mukarramat, bil khusus para tuan guru yang mulia, guru kita bersama Ustaz Haji Abdul Aziz Ami, mata'ana Allah bituli hayati. Doakan guru kita sehat wal afiat, diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Raisul majlis rahmatul bariyah, rahmah kasih sayang bariyah, baik, kasih sayang yang bagus, yang baik, ada di Rahmatul Bariyah sudah 20 tahun ini majlis, mudah-mudahan tetap istiqomah, amin. Al istiqomah ainul rahmah, wal rahmah ainul barakah, barakah ainul karamah. Insyaallah Rahmatul Bariyah jamaahnya, guru-gurunya nanti akan bersama baginda Nabi besar Muhammad. Udah bulan Rabiul Tsani masih melaksanakan Maulidur Rasul. Ini semuanya tamu-tamunya Nabi besar Muhammad. Semuanya pada datang, sampai pasang pelangpang 19 meter.
Dari mana ini Rahmatul Bariyah duitnya ada baik? Pasti dengan izin RT. Terus jamaahnya juga semuanya pada ngerogoh. Oh, ngerogoh apaan? Guru kita Habiban Al-Karim Idrus Al-Badri, saya kenal beliau dari dulu segitu sampai sekarang segitu-gitu aja. Menjenggotnya doang tambah tebel ya. Al-Wali Dehanda Bapak Haji Aman Tahir, orang tua kita doain biar sehat walafiat. Ini guru kalau disebutin ada 43 lagi. Guru kita Ustaz Nafsri Thohir, alhamdulillah beliau sekarang Jum'ah sudah bisa sendiri ya. Itu mudah-mudahan terus Allah kasih peningkatan kesehatannya, amin ya Rabbal. Beliau kalau masih sehat, saya udah ingat dulu udah jadi macan podium ya. Macan podium saya saat itu baru serigala podium ya. Nasri udah macan podium kali ungu ya. Kemudian juga guru kita Ustaz Njub Saifuddin, Ustaz Fatullah Akanda, Ustaz Toharudin sarjana agama, Ustaz Sabani, Ustazah juga yang hadir banyak. Kemudian MC-nya Ustaz dari Medan Ishak Sumardi ya. Kemudian guru kita hadir juga Ustaz Ansori, orang tua kita Haji Saiful, Bapak Hasan Mugni, Bapak Nomi, Pak Karno, apalagi banyak yang hadir tanpa mengurangi takzim mahabbah saya, terutama Sohibul Bait, ada Bapak Sandi, Bapak Haji Idris, dan semua. Haji Idris itu teman saya di Mekah, nggak boleh ngelihat saya bengong, pasti dibawain kopi sama rokok ya. Terima kasih Haji Idris. Tapi pas sudah di Mekah, pas pulang karena nggak pernah ngasih lagi ya. Ya, saya mungkin mana Haji Idris ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan hajinya beserta istri mabrur. Ustaz Syahrijal, kemudian juga para guru yang lain tanpa mengurangi takzim mahabbah saya. Saya diundang sama Ishak Sumardi dan udah dikasih DP duluan ya. Kalau saya nggak datang kan gimana? Kata saya mau taruh di mana? Berapa minggu yang lalu dia ngelamar, kirain cewek doang dilamar, Ustaz juga dilamar juga. Terima kasih Ustaz Ishak, tanpa mengurangi takzim mahabbah sama guru-guru yang lain. Padahal saya kan ceramahnya cuma begini aja, merem-melek ya. Saya mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan saya belum bisa kerjakan, karena di Al-Quran dibilang ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kendor, gak ada jawab pisan. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Mana ngambek begitu doang. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Orang-orang beriman, kenapa kamu berkata apa yang tidak kamu perbuat? Kecelakaan besar di sisi Allah orang yang hanya berbicara, dia tidak berbuat. Kila-wakila dia dilempar ke neraka sebelum penyembah berhala. Na'udzubillah min. Doain biar kita sama guru-guru bisa mengamalkan ilmu. Amin ya Robbal. Bahkan memelihara ilmu pun sulit. Disuruh dawam wudu, rajin siwak, sholat malam walaupun 2 rakaat, makan makanan bukan karena nafsu, untuk ibadah, takwa kepada Allah. Bahkan ada orang, gak ada orang, tetap
takwa hahuna, di dalam hati diwujudkan dalam ucapan, perbuatan serta ibadah. Buktinya tatkala Allahu Akbar kita bilang alhamdulillah. Tapi saya beliau sering banget dengar ibu-ibu Allahu Akbar, aku udah johor lagi baik begitu. Ada nggak kira-kira? Nah, itu pilingan kalau ngaku mah. Awas. Kalau udah johor tuh alhamdulillah. Ajan asar belum ngapa-ngapain udah asar lagi baik. Nggak boleh. Sekarang udah maulid nggak boleh. Harus bilang alhamdulillah gitu. Dan jangan ditunda sholatnya langsung uduk sholat di rumah aja. Perempuan sholat di rumah pun di kamarnya sama dengan sholat bersama Nabi besar Muhammad. Kalau laki-laki sholatnya masjid musola. Kalau sholat di rumah namanya itu bapak-bapak solehah, suruh pakai jilbab. Itu kalah sama Ibnu Maktum tunanetra sholat baru dengar Bilal, tukang azannya Nabi ada dua, Bilal sama Umi Ibnu Maktum ya. Tunanetra, tukang azan Nabi itu Bilal sama Ibnu Maktum. Bilal sudah bilang sholatu wassalamu alaihi ya Rasulullah. Ibnu Maktum cari tongkatnya nggak ketemu, merangkang datang sholat bersama baginda Nabi besar Muhammad. Bayangkan tunanetra tuh datang sholat merangkang ingin sholat berjamaah dengan Nabi besar Muhammad. Tapi dilihat matanya belok-belok kayak jempol. Allahu Akbar, sholatu khairum minan naum. Naumnya pendek, tidur lagi. Naumnya dipanjang, as-sholatu khairum minan naum. Ini nih naumnya panjangan, tidur lagi. Dari kecil tidur mulu tidur. Saksi belum dipoto bisa sih. Kamu lagi nyari foto mulu kan ceramah. Ini buat nakut-nakutin tikus ya. Foto ya. Ya ini foto juga. Foto teh. Ya, kayak semua foto saya. Ya. Kemudian motor saya di belakang. Ya. Jangan tamu-tamu Rasulullah. Dari guru kita sampaikan ini semuanya adalah tamunya baginda Nabi besar Muhammad. Tamu wali kota aja mulia bener, dihormati. Tamu Jokowi dihormati. Ini tamunya baginda Nabi besar Muhammad. Man hadarul maulidin Nabina Muhammad SAW. Siapa hadir ke maulidnya Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, maka dia ada bersama Rasulullah. Syafa'atan lahu, dia dapat pertolongan dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus ada keyakinan. Jangan Ustaz kalau marhabannya banyak di Lyon ada 10 maulid Nabi ajak izin. Oh gitu. Nah itu bilang begitu. Di mana-mana saya sampaikan itu Pajero pasukan jenggot rontok. Kalau nggak Aceh aliran celana ngatung, sama kelompok RCTI rombongan celana tinggi. Tapi selama begitu dijegat 8 orang. Pajero semua mau. Masa saya kalah sama dia? Kita pulang dakwah. Kan kata Qur'annya ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak mereka ud'u ila sabili rabbik, ke jalan Tuhanmu, bil hikmah ay bi ilmin nafi', dengan ilmu yang manfaat. Maulid itu enggak ada ruginya. Saya maulid dari kandungan emak saya udah maulid. 4 bulan dibacain rawi, saya dengerin aja di perut emak saya. 7 bulan bacain maulid lagi. Kemudian lahir dibacain maulid lagi. Mau sunat masih dibacain maulid. Mau nikah masih dibacain dustur. Allahumma sholli
wazid wadim wa an'im. Masya Allah. Saya ingat guru saya Al-Maghfurah Kiai Haji Syamsuddin bin Kiai Haji Syarif. Sama saya sama Ustaz Rois satu bantal. Bantalnya juga keras banget kayak batu. Bisa dicium, ini bantal langu amat sih ya. Ya, bau raki tape. Memang bantal begitu. Di pesantren Balai Rombeng waktu itu, Ustaz Rois, pesantren Semidun, sengsara membawa nikmat. Masak sendiri, nyari bekal sendiri. Ustaz Rois, ingat banget. Dan beliau malah lulus bisa baca kitab kuning, saya dapatnya kitab bekuping. Ya, guru saya itu kalau malam Jumat, kawin, begitu. Langsung tuh ada suara, al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Allahumma salli wa sallim. Setiap malam Jumat. Sampai ada nenek-nenek namanya Mbak Muti, apal itu kulit, dari kulit ke kulit rawit dia apal semuanya. Masya Allah. Jadi setiap bulan Rabiul Awal dari tanggal 1 sampai tanggal 30 keliling semua rumah penduduk. Minimal satu penduduk sudah punya 5 bebek menila yang gagok. Potong. Kalau kiai nggak datang itu penduduk rada kurang terima. Senang banget didatengin guru. Semua tuh warga. Bahkan saya punya teman di Banjaran Pucung, Maulidur Rasul, tanggal 1 sampai tanggal 12 diadakan maulid siang dan malam selama 12 hari 12 malam. Masya Allah. Sampai di Keradenan Kampung Pisangan ada sedekah sepintu Maulidur Rasul, rumah warga pintunya dibuka semua, ada 500 warga, 500 pintu dikumpulin, dikasih gagang, dipikul berempat orang sama hansip. Jadi hansip orang-orang maulid dia menjagain rumah yang pada melongo, takut kemalingan. Ya. Nah, di sana hadis bin Iman saya diperkenalkan, Ustaz kenal ini enggak? Wah ini mah ayahnya Habib Idrus, di sana beliau dakwahnya subhanallah. Semuanya kenal. Al-Maghfurah Habib Hasan Ahmad Al-Badri, sana di Kampung Pisangan di daerah Keradenan sana gitu. Masya Allah. Beliau tanamkan sana mahabbah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul kata Ustaz Rois tadi, kita lebih mulia dari orang-orang yang mulia karena majlis yang paling mulia di dunia ini adalah majlis maulidnya Nabi besar Muhammad. Kedua, majlis ilmu. Bukannya ada rahmatul bariyah. Kita pahami nanti fikihnya sama guru kita, ya. Maka pahami tentang ilmu qiraahnya, tajwidnya, tafsirnya, ya, di majlis ilmu. Kalau di maulid intinya adalah ta'ziman, mahabbatan, wa takriman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ta'zim, mengagungkan. Ustaz, apa Rasul mau diagungkan? Kan pernah baginda Rasul bilang, la tusayyiduni, jangan dewakan aku. Waktu jamaah Ansor menyambut baginda Rasul, ahlan wa sahlan wa marhaban ya Rasulullah, dibaca qola'al badru alaina min saniyatil wada wajib syukur alaina mada'a lillahi da. Nabi bilang, duduk semua, duduk. Ya Rasul, singgahi rumahku. Ya Rasul, tinggal di rumahku. Apa yang kau butuhkan, aku sediakan ya Rasul. Tunggu saja. Di mana nanti ontakku yang singgahnya? Di mana ontakku singgahnya? Akhirnya Rasulullah ontaknya derum di rumah Hafsah yang ada yatimnya. Masya Allah. Jadi Rasul cinta benar sama anak yatim. Mudah-mudahan beliau juga cinta sama anak yatim. Amin. Bu, anak yatim jajannya Muharram doang, Ramadan apa setiap hari? Setiap hari. Jadi bagilah rezeki ke anak yatim, insya Allah.
Dan Nabi baitun karim alladzi fihi yatimun, rumah yang mulia dan di dalamnya memperhatikan anak yatim. Al walad wal bintu lam yablugh mata abuhu, anak laki-laki perempuan yang belum balik meninggal ayahnya disebut ya yatim. Kalau sudah balik yatim bukan ya. Karena di usapnya udah ada setrumnya. Iya. Coba anak yang udah kuliah bilang yatim, diusap pasti berdet gitu. Iya. Ustaz, dia kan dari kecil ditinggal bapaknya di Kalimantan. Itu bukan anak yatim, namanya anak Bang Toy. Oh iya. Bang Toy ya. Ngomong apaan lagi ya jadi. Itulah. Ya. Bersyukur kepada Allah malam hari ini malam Jumat. Tadi Ustaz Ishak bilang Jumat Sayyidul Ayyam, hajinya hari pimpinan hari fil usbu dalam seminggu. Hijjul fuqara, hajinya orang fakir. Aidul masakin, idnya orang miskin adalah hari Jumat. Kapan itu Jumat? Mulai terbenam matahari Kamis sore sampai besok Jumat terbenam matahari sore juga, itu disebut hari Jumat. Tadi saya dengar taklim itu di Atakwan, Ustaz Jadi Tarmiji ya, Turmuji menyampaikan disuruh banyak membaca solawat ya. Ada yang bisa sampai baca solawat 1000 kali kalau cinta kepada Nabi besar Muhammad. Man ahabba syai'an fakatsura dzikruh, siapa cinta sesuatu banyak menyebut namanya. 1 solawat 10 rahmat, 10 solawat 100 rahmat, 100 solawat 1000 rahmat. Bahkan qada hajatahu salasina fid dunya wa sab'ina fil akhirah, dipenuhi hajatnya 30 di dunia, 70 di akhirat. Amin ya robbal. Ibu pengen rezekinya nambah? Pengen ya, rajin baca sholawat. Kalau cinta Nabi banyak sholawat. Ustaz, sholawat apa? Kalau pengen cepat haji, sholawat Ibrahimiyah atau sholawat Bulughul Maram. Kalau pengen rezeki lancar, sholawatnya Kamilah atau sholawat Jibril. Bisa nggak sholawat Jibril? Coba. Sallallahu nggak baca nggak cinta Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Coba lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa ratus orang selawat, saya dapat pahalanya. Bahkan ada malaikat yang jari jemarinya ribuan, bisa menghitung jatuhnya air hujan ke dunia dari zaman Nabi Adam hingga saat ini. Tapi ada kelemahannya. Ditanya oleh baginda Rasul, apa kelemahannya malaikat Jibril, malaikat yang banyak jari jemarinya, tangannya ribuan, bisa menghitung tetesan air hujan yang jatuh ke bumi? Apa kelemahannya? Dia tidak sanggup menghitung pahala orang-orang yang membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Shallu ala Nabi, shallu ala Muhammad. Maulid intinya begitu. Maulid biar gede benar, nggak ada baca rawi, nggak jadi maulidnya. Ro'a yang riwayatnya Nabi besar Muhammad. Kemarin di pasar lama Rempal ada saya omelin juga, Ustaz kita mau maulid kecil-kecilan. Kagak, gua kagak setuju.
maulid kecil-kecilan, makanan dikecilin, makanannya dikecilin, belumnya kecil-kecil benar. Nggak mau saya maulid kecil-kecilan, pengennya gede-gedean ya. Buat Nabi, kita nggak kenal Allah, nggak kenal Islam, nggak kenal rukun agama, nggak bisa ibadah tanpa adanya baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad setiap malam air matanya buat kita, sampai mau wafat saja. Jibril, kaifa ummati ya Jibril, bagaimana keadaan umatku? Aman ya Rasul, umatmu bakal selamat. Hingga Nabi pernah bilang, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku pasti masuk surga. Amin ya Rabbal. Bahkan la tuftahu babul jannah illa bi awwali ummati, tidak akan terbuka itu pintu surga kecuali diawali oleh umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Benar tadi kata Ustaz Turai, sahabat aja bertanya, siapa sih Rasul yang paling mulia? Kan kami sahabatmu yang dekat denganmu, keluargamu, ahlul bait. Masa kami kalah sama yang engkau bilang itu? Siapa? Umat di akhir zaman, umurnya pendek-pendek 60-70. Itu ibadahnya juga sholatnya 3 menit, 5 menit, bahkan seringnya mah Allahumma lantas jalan. Iya, seringnya begitu. Ngejar kerjaan, wah langsung bos ya. Minimal sampai selesai Allahumma antas salam boleh dah. Kalau mau pergi itu. Nah, ini terkadang assalamualaikum, assalamualaikum, salaman enggak, langsung langkain pundak orang. Ada nggak begitu? Tarik kayak kakinya jorongin. Wirdul ba'da sholah, wirid yang terbaik. Bagus benar tuh istighfarnya, istighfar buat ayah, ibu, buat diri kita, guru-guru. Kan sering dibimbing sama guru kita itu waktu imam. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya wali masyayikhina wali ikhwanina wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat Allah ya minhum. Kebawa semua itu. Masyayikhina guru kebawa, walidina kedua orang tua kebawa, minimalnya 3 kali. Bahkan kemarin di Rawadenok waktu saya sholat subuh sama di Masturo, itu imamnya bacanya apa? Setelah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, istighfar, terus dia baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baca gegeduknya istighfar, sayyidul istighfar. Dosa sebesar apapun, baca itu insya Allah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apal bu, saya beristighfar. Apal yang apal, enggak maka agak bisa. Allahumma anta rabbi ya. Itu. Nah itu kala habis sholat dibaca. Bahkan guru-guru anjurkan mau sholat sir, wiridnya harus ada Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Kemarin di Asyafi'iyah ibu-ibu tuh lagi baca itu, pimpin zikir tahlil. Wa ilahukum ilahu wahid. Plak, meninggal dunia. Pengen begitu bu? Gak bentar jajan. Kali gitu. Tapi kalau pengen ke surga harus meninggal dulu. Itu di bawah pesona tuh bu, ada kaki kafir namanya Pak Mama. Sini juga ada Pak Mama. Kalau jam 4 tuh jam begini, tik-tak, tik-tak, tik-tak. Subuh 2 menit lagi, tik-tak, tik-tak gitu. Di sono nggak begitu. Dia setiap setengah 4 bilang ini, Banaullah, 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 bukan subhanallah, Banaullah. Dipanggil akhirnya engkong Banaullah. Tapi karena dia istiqomah, nggak pernah absen. Subhanallah. Ada orang dari pesona kayangan, kelihatannya kan pesona kayangan hebat tuh, karena sama gaya. Utangnya pada banyak-banyak juga. Iya, mobil ngutang, ini ngutang, tetap aja sama. Pada nggak sempet tuh. Itu ada tuh bapak-bapak nenteng anaknya 2. Om,
Terima kasih kok. Setiap subuh saya dibangunin terus kalau udah dengar engkong, banau loh. Si engkong itu bilang, terus bapak nemuin saya, Pak, ucapin terima kasih. Ya, terima kasih doang, buat apaan? Begitu. Engkongnya polos, orang Betawi, ya. Ya terima kasih kok. Emang engkong pengen apa? Saya dari kecil Pak pengen ke Mekah. Wah kebeneran dong, saya mau berangkat ke Mekah. Yang Puroda 200 juta daftar tahun ini, berangkat tahun ini juga. Subhanallah. Tiba ngamalin banau loh. Coba ntar jajal ya di Masjid Baitur Rahman. Jajalnya jam 2 banau loh. Sama RT dulu sama Ansip keluar. Ini ngapa orang habis maulid kok begini? Bukan kebarengan, apapun semuanya adalah kehendak dari Allah. Yang ibu sering baca itu innamamru idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Itu simpong karena istiqomah. Masya Allah dipanggil sampai sekarang namanya Haji Banauloh. Apalagi ngamalin ayat kursi, sholawat, ya. Bahkan top chair bener bu, itu rezeki bisa kayak karuk durian merutuk terus kalau dia dawam sholawat kamilah, tafrijiyah, nariyah, dia juga. Kamilah artinya sholawat yang sempurna. Tafrijiyah, sholawat yang menghilangkan kebingungan dan belenggu kesusahan. An-nariyah, sholawat yang dibebaskan dari sentuhan api neraka. Amin ya robbal. Coba baca sholawat kamilah. Pakai latar enggak? Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin lillahi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil quraku wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamanu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lah. Saya dapat ijazah itu dari Kiai Haji Yusuf Husaini. Ketika milad keberapa gitu pondok pesantren di bawah sana Sidabukti. Kita santri habis acara narik jam 5. Pas baru babat-babat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah pulang anak pulang. Pas pulang Kiai. Pantes juga enggak ngarit maghrib Kiai Yusuf gitu. Bilang alhamdulillah karena guru saya yang gede siapa nih? Saya paling gede kan, mau jenggotan, kumisan ya. Yang gede otaknya di dengkul. Saya cari otak saya dengkul nggak ada. Udah maghrib nggak pantas santri ngarit. Iya Pak. Akhirnya beliau minta maaf juga, maafin Bapak, seharusnya hewan-hewan sudah ada tatkala ada acara, sudah ada satu tempat untuk hewan makan di situ, di lapangan yang ada rumputnya. Sudah semuanya wudhu, mandi, kita baca salawat ini Yasin 41 kali. Mudah-mudahan dalam waktu singkat ada yang belikan tanah buat tempat hewan tatkala kita ada acara. Subhanallah. Amalan selesai, sholat subuh, ba'da subuh ada dokter hewan datang. Assalamualaikum, Kiai. Masya Allah, saya mimpi-mimpi pengen kesini. Ini Kiai ada rezeki, tolong carikan tanah sekitar sini. Saya mau wakafkan 500 meter. Subhanallah, bisa begitu. Di lalahnya ada tamu. Tamu datang 4 orang. Saya humas waktu itu ke masyarakat. Kiainya lagi ngedukin lumpur. Subhanallah.
Guru bikin lumpur udah rapi. Terus empang yang satu lagi, dah anak-anak buat masak nih. Ambil ikannya, bawa 4 ekor. Kiai kita pancing begitu, itu ikan lompat 4 ekor ke galengan. Subhanallah. Kiai punya ilmu apa ini saya bilang. Dulu pernah 7 km beliau ngajar, bawa tas saya yang bawa, saya kejar dia. Beliau jalan biasa tapi nggak kejar. Ya Allah, saya sampai mandi keringat. Sampai di sana taklim begitu lamanya. Ya Allah, takzim ke gurunya cuma dikasih gudang garam surya doang sebungkus. Saya nangis, ya Allah, guru ngajar sampai berbusa begitu doang, jalan 7 km. Masya Allah. Tapi beliau bilang belum ada apa-apanya dah jika dibanding dengan perjuangan Nabi besar Muhammad. Kebanyakan orang menari di atas penderitaan Rasul. Rasul air matanya setiap hari untuk kita. Bahkan waktu di Taif bukan disambut, malah disambit hingga dahinya bercucuran darah. Beliau tadangi dengan 2 telapak tangannya. Jibril sampai tawarkan, ya Muhammad, lawista'adana hadzal jabal lauhrika li ummatika. Kalau kau izinkan ini gunung, aku tibankan ke umatku yang durhaka. Rasul jawab, la ya Jibril, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk pada umatku. Saat ini mereka tidak tahu, tapi nanti anak cucunya pada beriman kepada Allah dan Rasulnya. Doa itu sampai ke majlis taklim Rahmatul Bariyah. Alhamdulillah. Ibu pernah salaman sama Nabi? Ngimpi kali ketemu Nabi? Belum. Tapi takzim kepada Rasulullah. Jaya robat. Sudah. Kopi saya? Ya, guru saya bilang syurbul qahwah zadal akli, minum kopi tambah akal. Pantesan dari tadi saya nyari kata-kata sono kemari gak ketemu. Kopi saya di sono. Gelas lodong amat. Ya. Bu, kalau ngopi supaya nggak sakit, Bapak hadarat dulu ila hadrati Imam Nazili Sohibul Qahwah Al-Fatihah gitu ya. Ngopi 17 kali kan nggak ada masalah ya. Ila hadrati Sohibul Qahwah Imam Nazili Al-Fatihah gitu doang ya. Saya sama dokter nggak boleh tuh ngopi merokok. Emang saya merada bandel ya. Kalau nggak ngopi, nggak ngerokok, nggak ada inspirasi. Ya. Pernah saya konsep, konsepnya hilang, nggak kelihatan. Ya. Akhirnya konsepnya lagi ngerokok aja mau ngopi. Ya. Gitu. Apa ntar yang mau disampaikan? Ya udah, hadorot ke guru-guru. Ya. Kalau di Riau, Al-Maghfurullah Kiai Haji Abu Bakar, Mualim Haji Abu Bakar. Saya Rijal masih punya fotonya tuh di rumahnya. Tuh. Terus Mualim Haji Abdul Rahim, Mualim Haji Sa'aman, ya. Terus kemarin Kiai Haji Tabrani Asy'ari, saya pernah dijazakan, Ustaz, ini ada sholawat, kalau kita baca bisa ngampunin dosa 80 tahun. Saya bilang, hebat benar sholawat. Sholawatnya yang sering Pak Sabani, Ustaz Sabani baca tuh, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasalim apa wasalam? Kalau sholli pasti wasalim, kalau sholat pasti wasal. Tadi Allahumma shol, coba bareng, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Boleh wasallim, boleh ajmain, wa sahbihi ajmain, boleh ya. Itu sholawat, dengan berkah sholawat itu bisa menghapus dosa 80 tahun. Amin ya robbal. Ustaz, apakah Allah juga takzim kepada Rasulullah? Ya, buktinya Raja Abraha hancur.
Itu di Khulasah Nurul Yakin saya baca, lihtiraman wa ta'ziman wa mahabbatan li maulidir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allah hancurkan itu tentara Abraha dengan pasukan yang bergajah, faja'alahum ka'asfil ma'kul. Allah jadikan mereka seperti daun dimakan ulat. Kemudian 360 berhala di sekitaran Ka'bah semuanya tumbang dengan kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad. Kuasa Allah. Jangan dipikir siapa yang menghancurkannya. Bahkan Abu Lahab yang sudah diklaim celaka, kedua tangannya, istrinya, bahkan beliau itu Abu Lahab, ampun Nabi, paman Nabi, jadi musuh juga, musuh Islam. Bahkan sudah diklaim sama Allah, tabbat yada abi lahabim. Tapi pernah gembira ketika kumpul di Ka'bah bersama Abdul Muthalib. Beliau kasih tahu, wahai kafir Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, telah lahir keponakanku, anak dari Abdullah yang sudah wafat usianya 18 tahun. Adikku bahkan sudah diberi nama sama kakeknya Abdul Muthalib. Orang tuaku namanya Muhammad. Aku gembira, aku bahagia punya keponakan laki-laki lahir. Aku berikan satu pembantuku untuk mengurus bayinya, yaitu Nabi besar Muhammad. Itu Abu Lahab setiap hari Senin tidak ada siksanya. Masya Allah. Apalagi kita yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, takzim pada kelahiran Nabi besar Muhammad. Apa ada perintahnya? Di surah Yunus, Qul in kuntum. Bukan, di surah Yunus punyanya Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Keluar lagi baik. Saya udah berekat begini. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan oleh Muhammad bifadlillah, dengan anugerah Allah, ayil Quran, wa birahmatihi ay rahmatan lil alamin Rasulullah. Fabidzalika, dengan yang demikian itu, falyafrahu, gembiralah kamu. Disuruh gembira dengan kelahirannya Nabi besar Muhammad. Masya Allah. Umat Islam tatkala maulid berkah semuanya. Tukang jeruk laku, tukang pisang laku, tukang ayam laku, itu box snack, box ini semuanya laku. Ekonomi pedagang juga meningkat. Alhamdulillah. Ceramah kesono kemari, Masya Allah. Oh, luar biasa. Tapi ingat, jangan sekali-kali mengundang ceramah yang pakai budget. Nanti budget mengundang saya sekian ya, jangan. Itu menari di atas penderitaannya baginda Nabi besar Muhammad. Rakyat dikumpulin 10-20, dia mau pengennya blok. Benar ada manajemen dakwah. Tapi baginda Rasul sebagai contoh, serempet gamisnya diganjel pakai batu saking menahan rasa laparnya. Masya Allah. Waktu beliau mau merunduk begitu, kretek-kretek, Abu Bakar dengar, ya Rasul, tulangmu sudah rapuh, engkau kami bawa ke tabib yang terbaik ya Rasulullah. Sayyidina Umar dengar juga, itu suara tulang Nabi, begitu. Ya Rasul, kami bawa engkau ke tabib yang terbaik. Rasul tersenyum, saya bukan sakit teman-teman, tapi saya menahan rasa lapar. Masya Allah. Sekarang enak bener ceramah 20 juta, 25 juta. Iya, ada rakyat bayar, ntar beresin sampah, lapang. Ini bener, memang sudah ada rezekinya. Nabi aja kasih contoh nih di majlis begini nih, atau majlis takjiah, kata Nabi, kul mayali, makan yang deket aja, jangan merangkang. Ini kan ada ngincer jeruk baik. Iya, depannya cuma ada keripik doang. Bilang aja ini keripik rasa jeruk ya, begitu. Nanti makan jeruk, iya ini jeruk rasa keripik, begitu. Gak bakal kebelar makan keripik. Ya, keripik makan aja, jangan merangkang. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngapa sedikit amat? Kan banyak Pak Ustadz doang kan.
Ustadz mah nggak usah muatin, pasti udah diperhatiin, sendalnya aja diperhatiin. Iya, baru datang aja, datang paling belakang, pulang paling dulu. Nggak ada yang kecewa, nggak ada yang nyambit bisa. Nabi mau disambit dakwahnya, masya Allah. Ini kadang-kadang nggak di DPI. Mau nanti mau datang melenggang kampung sih. Kemarin saya lagi sakit, Ustaz memang apa yang dirasa? Nggak ada yang dirasa, lu nggak bawa apa-apa. Bawa jeruk kali ada rasanya. Dalam itu doa, Ustaz biar cepat sembuh ya. Kalau tamu datang ke rumah kita, satu orang tamu membawa 1000 rahmat, 1000 keberkahan. Alhamdulillah. Kalau ada tamu, Assalamualaikum. Sumbangan lagi. Nutup kode kencang bener. Pak RT datang sama, Assalamualaikum. Kata Pak RT lagi dah. Padahal itu kewajiban, ya. Itu orang sumbangkan rizkinya di jalan Allah. Emang RT lagi kepengenan banget, ya. Bahkan ada RT yang udah diganti-ganti, RT seumur hidup. Orang ribut dia dipanggil, narkoba dia dipanggil. Pas dua kanan tinggal pergi. Padahal pejabat yang paling capek RT, ngurusin rukun tetangga, 2 RW. 2 RW sampai nggak sempet sambutan. Ya, napas lagi. Tapi RT RW kalau rajin maulid insya Allah bakal berkah, bakal sehat. Amin ya Rabbal. Maulid mengkontang bener dah. Orang yang takzim maulid kata Nabi, man anfaqa dirhaman fi maulidi, siapa infak 1 dirham buat peringatan hari lahirku, ka'anfaqa zahabil ahmad kajabalil Uhud, seperti dia infak emas berwarna merah sebesar gunung Uhud. Wa man anfaqa ta'aman fi maulidi, siapa infak makanan di hari kelahiranku, likulli luqmatin, setiap satu suapnya ka'anfaqa zahabil ahmar kajabalil Uhud, seperti dia infak emas berwarna merah sebesar gunung Uhud. Alhamdulillah. Ada nggak orang sedekah tambah miskin atau susah? Ada nggak? Tuh Pak Ahmad Soleh bangun masjid Jamiah Taqwa, renovasi, baru musyawarah, besoknya konflik. Nggak usah grogi Pak Ahmad Soleh, masya Allah, 2 miliar ketemu. Kondisi lagi konflik terus berjalan sampai sekarang. Itulah kayaknya umat Islam. Alhamdulillah. Katanya krisis ekonomi global mendunia. Saya lihat yang berangkat umroh tambah banyak ya Bedros. Amin ya Robbal. Ini semua yang hadir jadi tamu maulid pasti bakal ke Mekah semua. Mau dari mana kek? Mau Haji Posasih kek? Haji Suryaman, Busur Halaman, Haji Abu Bakar, lebih baik Golkar. Silakan saja. Yang penting halal dan thayyibah, bisa sampai Mekah Madinah, syarat rukunnya cekap, maka nanti hajinya mabrur dan mabruro. Amin ya Rabbal. Ya. Kemarin saya tanya, Bib, emang ada daftar haji saat ini? Daftar, besok berangkat juga. Iya, tapi di bulan Zulhijjah, Ustaz, masa besok? Iya benar Bu, tahun ini daftar, tahun ini berangkat juga. Tapi itu saya kisahnya kita ada empot-empotan juga. Walaupun 200 juta mengusahakan bisanya. Bahkan ada yang bisa 400 juta, masya Allah. Itu ketemu orang habis gusuran Kuningan, ya, gusuran Margonda bisa aja. Orang tanahnya 40 juta semeter. Alhamdulillah, ya. Nah itu ya, jadi kalau haji itu bahkan kata Habib 40.000 Ustaz, Kabupaten Bogor yang gagal berangkat, bahkan lebih dari berapa ribu yang duitnya diambil lagi, sudah janji untuk haji, duitnya diambil lagi, masya Allah, ya, gitu, diambil lagi uangnya, padahal sudah janji mau pergi ke Mekah, ya, ngeri kalau begitu. Pernah Al-Maghfurullah Bojonggede setor haji ke gurunya Kiai Haji Abdurrahim, Kiai Cecep Jamaluddin, setor haji. Pak Kiai balik lagi dia, nggak jadi saya hajinya Pak Kiai. Kenapa? Ada yang harus saya penuhi ini dengan uang haji ini, bisnis ini. Diambil tuh, pas diambil, ya udah nggak apa-apa. Orang belum
didaftarkan Kemenang, baru mau besok bawa aja pulang, dibawa pulang. Akhirnya di rel kereta api, mobilnya keseret kereta, uangnya juga habis semua, orang yang meninggal dunia. Nah untuk bilang sudah janji, Kiai akhirnya datang juga melayat, mendoakan, ya Allah, udah ikrar pergi haji, wasilahnya diambil lagi, beri, udah janji, al-ahdu dainun, janji adalah hutang. Oh kita harus sudah setelah haji, jangan diambil lagi. Kapanpun berangkatnya, itu adalah panggilan dari Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Kita pengen ziarah ke kuburnya Nabi besar Muhammad. Kita pengen itu ziarah ke Ka'bah yang setiap hari kita bilang mustaqbilal qiblati, Ka'bah Baitullah, kita pengen ke sana. Pengen gak, Bu? Pengen, semuanya pengen. Bahkan setiap taklim itu saya bilang, Bapak Ibu jamaah majlis rahimakumullah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Setiap habis sholat minta kepada Allah, ya Rabb, sebelum saya meninggal dunia berikan kesempatan pada saya untuk bisa ziarah ke kuburnya Nabi besar Muhammad. Kalau setiap habis sholat minta, kira-kira didengar gak sama Allah? Orang Allah yang bilang ud'uni astajib lakum, minta kamu kepadaku pasti aku ijabah. Amin ya Rabbal. Gak boleh bilang begini, Ustaz dari mana ke Mekah Ustaz, buat madang aja repot, hidup Korea sekolecet, gak punya beras, gak punya peset. Itu namanya su'uzon ke Allah. Padahal kita punya keyakinan Allahu ghaniyun anil alam, Allah maha kaya. Bangun langit saja bisa, menciptakan Adam dan Hawa tanpa ayah ibu bisa, Nabiullah Isa tanpa ayah bisa, apalagi diri kita, rezeki kita, kehidupan kita, kun payakunnya bisa terjadi pada siapa saja. Amin ya Rabbal. Jangan putus asa. Jamaah majlis rahimakumullah. Apakah Rasulullah juga peringati hari lahirnya? Kita aja kadang di keluarga suka dibacain mabruk alfa mabruk alaikal mabruk, mabruk alfa mabruk yaumil ladzi mabruk bruk. Begitu bacain happy birthday to you. Wah, tiup lilin nenek 63 tahun, lilinnya 63. Habis lilin mati, dia mati juga. Padahal lilin itu juru penerang, Yesus namanya. Gak boleh. Kita mah undang guru ngaji, bacain doa selamat, ijain nasi uduk, irisin telur, baca itu marhaban, ya. Mau berjanji boleh, dibagi boleh, mau selamatan juga boleh. Jangan niup lilin, nyanyiin happy birthday, buat apa yang begitu? Itu namanya tasyabbuh bin nasara, mengikuti orang-orang Nasrani. Itu Quran aja bilang lan tardu ankal yahud wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan sudi ridho Yahudi dan Nasrani sebelum engkau ikuti ajaran mereka. Mana diantaranya? Pakai dasi, pakai pet, topi, selamat siang, selamat pagi, sore nanti. Iya. Kalau kita assalamualaikum, semoga Allah menyelamatkanmu dunia dan akhirat. Makanya wajib menjawabnya waalaikumsalam. Bahkan dilebihkan warahmatullahi wabarakatuh. Orang bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, barakumullah. Begitu Quran yang suruh. Fa'idha huyitum bitahiyyatin fahayyu bi'ahsan. Jika engkau dapat penghormatan, maka jawab penghormatan itu dengan yang lebih minimal setimpal. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebihin lagi, begitu. Cuman seringnya kita assalamualaikumnya kom. Itu pasti sumbangan lah itu mah. Iya. Ada lagi assalamualaikum. Itu memis. Biarin aja urusan dia, kalau ada bagi, kalau nggak ada minta maaf. Jangan dibilang masih gagah udah minta lo, bertendang lo. Itu termasuk
Wa ammasa ila fala tanhar, terhadap minta-minta jangan berlaku kasar. Walaupun Nabi melarang minta-minta, akan datang orang minta-minta nanti dia mukanya nggak ada dagingnya, tulang semua. Masya Allah. Karena makhluknya sudah dijual di dunia. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Nah, itu ngemis tuh. Assalamualaikum. Beda. Ada lagi mintain sumbangan maulid. Assalamualaikum. Nah, itu pasti sumbangan maulid. Tapi ada yang nutup horden sumbangan aku selesai. Jangan ya. Maaf ya Pak, saat kalau diajak infak sodakoh ngucapin alhamdulillah. Walaupun belum ada, Pak ya Pak, nanti kalau saya ada rezeki saya anterin Pak. Itu yang bilang sumbangan mulu sih, itu udah puyang bener ini. Bapaknya anak-anak lagi sakit, udah kagak pegawai pisang ya. Anak yang ini lagi panas lagi, beras juga kagak punya. Amal lu amal. Dia orang apa itu marah-marah baik. Udah nggak ngasih marah-marah ya. Diajak kebaikan ngucapin alhamdulillah. Diajak ke surga ya. Gitu. Makanya itu kalau Jumat kata Kiai Supran Mahmud, ada di BJ Timur Maulid itu saya datang, kuliah subuh saya tinggal. Tetap kalau sudah Maulid infak mestinya tingkatin, yang tadi 2.000, 5.000, yang sudah 5.000, 10.000. Gitu. Jangan kalah. Ke WC 2.000, ke masjid 2.000 juga. Masya Allah. Ke WC 2.000, duitnya 10.000 ngadar badan suruh kencing lagi 4 kali. Sekarang mau ke surga, miftahul jannah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, di masjid itu baca selawat. Kasih. Bahkan kalau rindu sama ayah ibu, taruh di podium, kasih amplop. Buat almarhum almarhumah disebut Fatihah buat sama orang semasjid semuanya. Itu tanda birrul walidain, bakti sama kedua orang tua. Apalagi kalau ngintip emaknya lagi nunduk, kayak mukanya rada asam, bapaknya juga begitu, ditegur dalam mimpi melengos. Itu buru-buru sedekah jariyah sama sholat sunat hadiah. Udah bisa kan semua sholat sunat hadiah? Udah, sholatnya 2 rakaat malam hari. Ustaz Nurul Ambia udah sampein tuh ya. Sholat hadiah begini Pak, sholatnya 2 rakaat, bacanya setelah doa kita Allahu Akbar kabira, baca Al-Fatihah, Fatihah baca ayat kursi baca lagi Al-Hakumut Takasur, baca lagi Qul huwallahu ahad 10 kali. Al-Ikhlasnya 10 kali. Rakaat kedua begitu juga, Fatihah, ayat kursi, Al-Hakumut, Al-Ikhlasnya 10 kali. Ntar di tahiyat akhir innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baca sholawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al hadzal sholat hadiyatan ila ruh. Ya Allah, jadikanlah sholat ini sebagai hadiah buat ayah saya, abi, umi, jaddati. Itu ayah ibu yang sudah meninggal dunia. Didatangi 1000 malaikat mintakan ampun buat beliau semuanya. Amin ya robbal. Kita yang ngerjain sholat sunat hadiah dapatkan pahala sebanyak daun-daun yang kena sinar matahari. Amin ya robbal. Daun kena sinar matahari banyak nggak? Banyak. Ya Allah. Ya. Tuh kalau mau bakti sama orang tua, kalau ada rizkinya badalkan hajinya, badalkan umrohnya. Ya, itu. Hukumnya yajuz, dibolehkan buat haulnya. Haul ya, pertemuan tahun meninggal orang tua, biasanya haul digunakan buat zakat, tapi karena bakti sama orang tua buat haulnya yang sudah meninggal dunia. Kemarin Pak Tahir itu buat haulnya sekalian maulid Nabi. Amin ya robbal. Itu kalau sayang sama orang tua gitu. Apa mereka pengaruh? Di wasiatul Mustafa Nabi bilang, ya Ali tasoddaq limautak, Ali sedekah buat orang meninggal di antara kamu. Fa inna Allah Ta'ala qad wakala malaikatan yahmiluna shadaqatil ahya ilaihim. Allah merintahkan malaikatnya, mewakilkan malaikatnya membawa sedekah orang yang hidup buat yang meninggal dunia. Fa yafrahuna asyaddan, mereka amat sangat gembira.
Kama yakrahuna fid dunya, seperti engkau gembira di dunia dapatkan hadiah. Fayaqulun, para ruh itu berdoa, Allahumma gfir, ya Allah ampunilah liman nawwara qabrana, orang yang kasih nur cahaya kubur kami. Wa abyshirhum bil jannah, kasih kabar gembira dengan surgamu ya Allah. Mereka yang doakan kami, kama basyarna biha, seperti mereka gembirakan kami. Bahkan di malam Jumat tadi yang gak yasin rugi. 1 kali yasin 10 kali hatam Quran dibaca sama imamnya. Allahumma ya Allah taqabbal, terimalah, wa ausil, sampaikanlah sawaba pahala ma qara'na, apa yang kami baca, ila jamil arwah ahli kubur, pada ruh-ruh ahli kubur, bulan bin bulan, anu bin anu, ono bin ono, dibaca semuanya. Mereka gembira malam Jumat tuh. Allah izinkan, kata Imam Abu Les Samarqandi, idza ja'a ghurubi syamsi lailatul jum'ati fasta'zana Allahul arwah liyarji'a li ahli baitihim hatta yas'alun limadza tansani. Apabila datang malam Jumat, Allah izinkan seluruh ruh untuk pulang ke ahli rumahnya masing-masing. Ruh itu bertanya, limadza tansani, kenapa engkau pada lupa dengan saya? Engkau nyusu sama saya 2 tahun 3 drum gede, engkau minum air susu saya. Sesuap demi sesuap saya cari rezeki, kata ayah kita. Kamu nggak doain saya, subhanallah. Saya ingat umi saya almarhumah Mi Haji Rahmah. Umi mah nggak setuju kalau malam Jumat kita keyasinan di sini. Begitu. Mau jauh kan mau apa, baru datang. Begitu pesan beliau. Ya Allah, benar. Bahkan kak saya satu hari bilang, Ustaz Rahman, mohon karena Allah kalau Umi mintanya tahlilnya bacanya 100 la ilaha illallah, mintanya 100, subhanallah. Belum meninggal sudah pesan begitu, masya Allah. Tidak ada hari beliau setiap harinya saya pergi pulang pasti lagi baca Quran. Ya Allah, itu Bu ya. Jadi keteladanan itu pertama dari baginda Rasul, kemudian para sahabat, tabi'in, terus ulama, para guru-guru, orang-orang soleh yang di kampung kita. Itu juga jadi keteladanan juga, supaya hidup kita meningkat. Cinta kepada Rasul, insya Allah bisa ngerjain sholat sunat duha, amin. Cinta pada Rasul, insya Allah sholatnya pakai siwak, amin ya Rabbal. Guru saya dulu kayak di Samsudin, kayak di Syarif, siwak gak ada kayu arok, dia pakai lengan bajunya. Siwak begini menghilangkan apa namanya bau mulut, gigi tetap kuat, nggak bisa ompong. Kalau orang siwak mewariskan kecerdasan, dicintai baginda Rasul. Lau ta'lamu ma fi siwak la tamannau antakuna kulluha bisiwak. Kalau umatku tahu apa yang terkandung dalam siwak, dia akan siwak setiap waktu. Siwak pakai kasak-kasak, kalau nggak ada kayu arok itu dari Mekah yang digesek begitu, pakai kain boleh, tapi habis begini kainnya dicuci ya. Kalau nggak cuci lalu hijau datang ya. Itu siwak. Bahkan orang yang rajin siwak pasti meninggalnya husnul khotimah, amin ya Rabbal. Minta Rasul melaksanakan sunnah-sunnahnya. Malamnya suka walau rakaataini sholil lail, walau rakaataini, sholat tengah malam walaupun hanya 2 rakaat. Ibu suka bangun malam Bu? Kencing doang. Dia kan kencingnya sama, suaranya sweet. Kalau sudah bangun malam nggak wudhu dan nggak punya uzur syar'i, bapak-bapak, ibu-ibu sudah bangun malam dia nggak sholat 2 rakaat atau nggak ganti dengan kalimat subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 3 kali, maka nanti di akhirat dikasih pasangan hidup. Kalau dia laki-laki dikasih istri sejelek-jeleknya istri dunia akhirat, hidungnya rata, ya, mukanya nggak ada apa-apanya. Ya. Ibu-ibu juga begitu, dikasih suami yang paling jelek dunia akhirat. Sudah malam dia nggak bangun tidur. Ya. Ibu suka nanya nggak Bu sama suami? Kalau suami lagi nangkring, Bang udah baca doa belum? Abang punya wudhu belum? Nggak mereka ya? Suka nanyain nggak?
Itu yang hahaha tahu lagu Oma tuh santai, tengkurap, selendang tinggi enak. Apa ini tengkurap doa? Baca doa dulu minimal Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menjelang kenikmatan baca Allahumma jannibna syaiton ma razaqtana wa jannibna syaiton ma razaqtana waj'al, jadikanlah zuriati keturunan saya zuriatan solihin. Gitu. Minimal baca Robbi habli minas. Suka baca nggak, Bu? Enggak. Ibang nggak boleh begitu. Itu yang tawa dia bisa. Itu masalah, Ustaz. Itu kan nikmat, Bu, dari Allah. Dijadikan malam, wa ja'alna laila libasa, wa ja'alna nahara ma'asya, wa ja'alna naumakum subata. Itu malam. Harus baca doa. Minimal, Bang, wudhu dulu, Bang. Itu. Sholat sunat dulu 2 rakaat. Udah gitu suaminya terpengaruh lagi. Bang, saya udah pakai celana. Gak udah begitu mah. Ya, minimal baca doa. Rasul ajarkan gitu. Dan abdolnya tertutup, ya. Rumah tertutup, dia juga pakai selimut juga, begitu. Itu yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad. Emang disuruh aksiru auladakum, perbanyak anakmu. Makanya Ustadz semuanya pada serebet supaya gampang merorotnya. Jadi kalau banyak anak rezekinya banyak lagi, insya Allah. Ya. Jadi Rasul tatkala ditanya apakah engkau peringati hari lahir, suntu yauma wulidtu, aku puasa di hari lahirku. Allah perintah itu semuanya. Tentang gembira kelahiran Nabi Muhammad SAW. Cuma cara Allah takzim takrim mahabbah ke Rasul, pertama nggak sebut nama Nabi Muhammad, paling sebutnya ya Nabi, ya Rasul, gitu kan. Sebutnya nggak nama, kecuali di surah ada nama surah Muhammad. Ya ayuhan Nabi, panggilan gitu. Perintah sholawat saja, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala, nggak disebut ala Muhammad, ya. Allah takzim, ya. Kita juga dianjurkannya begitu. Sallallahu alaika ya Rasulullah, sallallahu alaika ya Nabi Allah, sallallahu alaika ya Habib Allah, begitu, ya. Karena lebih takzim lagi. Ada yang pakai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Lebih lengkap lagi Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pakai wa barik di situ, ya. Itu dianjurkan begitu. Bapak Ibu sekalian, ini di Maulid ada nasihat, ada bacaan Quran, ada sholawat Nabi, ada silaturahmi. Semua itu kumpul jadi satu. Bahkan malaikat turun, Rasul pun rohnya datang. Dan tatkala kita ucapkan marhaba, betul-betul datang baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Rahmatul Bariyah ini, kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Yang terhimpit ekonominya diberikan keluasan rezeki oleh Allah. Yang punya hutang dengan berkah Maulid, hutangnya akan diberikan pelunasan oleh Allah. Dan yang hajatnya belum terkabul, insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkah Maulidir Rasul. Ayah ibu kita yang masih hidup sehat walafiat, yang sudah meninggal dunia dicucurkan rahmat nikmat maghfirah Allah. Kuburnya jadikan raudhah min riyadil jannah. Anak-anak kita yang sedang studi menempuh pendidikannya diberikan kemudahan oleh Allah. Jadikan ilmunya bermanfaat, anaknya soleh dan solehah. Ij'alhum ya Allah min ibadikas sholihin, waj'al jamil arwah li kubur min ibadikal maghfurin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
dhalin amin. Wa qad yurja li jarhi sayfi bur'un wala bur'un lima jarha lisan. Kalau pedang melukai tubuh ada harapan sembuh, kalau lisan lukai hati kemana obat mau dicari. Al-Fakir mohon maaf dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Afwan minkum anil khata wa nisyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.